Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang adik-adik semua. Selamat datang di video pembelajaran online. Kali ini kita akan belajar matematika, terutama untuk bilangan berpangkat. Ya, untuk bilangan berpangkat ini nanti kita bagi menjadi 3 subbab. Ya. Subbab yang pertama adalah bilangan berpangkat positif. Yang kedua, bilangan berpangkat negatif. Yang ketiga, bilangan berpangkat pecahan. Ya, insya Allah nanti kita belajar secara online, ya. Dan bersama dengan saya, Pak Wartono atau Satwartono, guru SMP MBS Samsam Muhammadiyah Cilongok. Kita masuk ke subbab yang pertama, ya. Untuk yang pertama, untuk video kali ini, pada pertemuan pertama ini, kita akan membahas atau belajar bareng-bareng tentang bilangan berpangkat positif. Ya. Bilangan berpangkat atau suatu bilangan itu bisa memiliki pangkat, berarti bahwa pangkat itu menunjukkan berapa kali bilangan itu dikalikan dengan bilangan itu sendiri. Jadi lebih jelasnya seperti ini. Ini ada 3 pangkat 5, begitu ya. Maka ini sama dengan 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3. Jadi 3-nya ada 5 dikalikan semua. Ini 3 pangkat 5. Atau sebaliknya, ini ada contoh yang kedua, yaitu 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2. Karena 2-nya ada 6 dikalikan semua, maka ini menjadi 2 pangkat 6. Ya, ini mungkin waktu SD sudah pernah belajar. Untuk lebih jelasnya, ini nanti ada sifat-sifat bilangan berpangkat. Kita buka slide berikutnya. Ya. Sifat-sifat bilangan berpangkat. Ini secara garis besar ada 5, ya, secara intinya ada 5. Untuk lebih mendalam nanti ada variasi soal dan sebagainya, tentunya intinya adalah di 5 pokok ini. Yang pertama, jadi kalau ada bilangan berpangkat dikalikan dengan bilangan berpangkat, di mana bilangan pokoknya ini sama, maka pangkatnya tinggal ditambah saja. Ya, nanti kita ada contoh. Yang kedua, bilangan berpangkat dibagi bilangan yang berpangkat, di mana bilangan pokoknya ini sama, maka pangkatnya tinggal dikurangi saja. Ya. Yang ketiga, bilangan berpangkat dipangkatkan lagi, ya. Maka pangkatnya tinggal dikali. Oke. Untuk yang keempat, ini kalau dalam kurung, di dalam kurung ini ada 2 bilangan dikalikan. Ini contohnya A kali B, begitu ya. Kemudian dua-duanya dipangkatkan, begitu. Maka ini bisa dipecah satu-satu. Jadi N-nya ini bisa masuk ke A, juga bisa masuk ke B. Sehingga A kali B dipangkatkan N, hasilnya menjadi A pangkat N kali B pangkat N. Ini sama, gitu. Jadi pangkatnya bisa masuk ke A, juga bisa masuk ke B. Oke. Untuk yang terakhir, ini kalau pembagian, ya. Kalau yang nomor 4 kan tadi perkalian. Kalau yang kelima ini pembagian. Jadi A dibagi B, keduanya dipangkatkan, maka ini juga bisa dipecah. A-nya pangkat N, B-nya juga pangkat
N. Jadi N-nya masuk ke A, juga masuk ke B. Ya. Kita coba kasih contoh satu-satu untuk sifat-sifat bilangan berpangkat ini. Kita dari nomor 1 ya. Ya. Misalnya saya punya angka 3 dipangkatkan dengan 2 kali 3 dipangkatkan dengan berapa? 4 gitu. Ya. Ini sama dengan 3 perkalian bilangan pokoknya sama, maka pangkatnya ditambah. Oke, menjadi 2 ditambah 4. Ya. 3 pangkat 2 tambah 4. Sehingga hasilnya menjadi 3 pangkat 6. Oke. Ya, sebenarnya ini juga bisa diuraikan atau dijabarkan satu persatu sebenarnya. Nanti hasilnya juga sama. 3 kuadrat itu kan 3 kali 3. Oke, ini 3 kuadrat. Oke, saya kurung. Ini 3 kuadrat gitu ya. Kemudian 3 pangkat 4 itu kan 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ada 4 3-nya. Ini dikurung lagi. Nah, kalau di total, maka 3 kuadrat itu 3 kali 3 kali 3 kali 4, 3 pangkat 4 itu 3 dikalikan ada 4, maka totalnya 3-nya ada 6. 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 dan 6, maka ini menjadi 3 pangkat 6. Jadi sama ya. Jadi ini kalau dijabarkan hasilnya sama. Ya. Atau untuk lebih singkatnya tinggal ditambah saja pangkatnya begitu ya. Pangkatnya tinggal ditambah. Oke. Yang kedua kalau pembagian. Kalau pembagian ini contohnya ya. Misalnya 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Oke. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Oke, sehingga menjadi 3 pangkat 5 dikurangi 4 sama dengan 3 pangkat 1 atau 3. Oke. Ini juga sebenarnya bisa dibikin pecahan begitu ya. Pecahan 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Oke, kita coba. 3 pangkat 5 dibagi 3 pangkat 4. Kalau diuraikan, 3 pangkat 5 kan 3-nya ada 5. 3-nya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian dibagi 3 pangkat 4. 3-nya ada 4. Nah, 1 ini dengan ini coret gitu ya. Ini dengan ini coret. Ini dengan ini coret. Yang ini dengan ini coret, maka sisanya tinggal 3. Ya, hasilnya sama.
Oke, itu untuk yang kedua. Oke. Untuk yang ketiga, ini ada bilangan berpangkat dipangkatkan lagi. Oke, contohnya 2 pangkat 3 dipangkatkan lagi misalnya 4. Ya, maka pangkatnya tinggal dikali saja, sehingga 2 pangkat 3 kali 4 atau 2 pangkat ya 2 pangkat 7. Oke ya. Oke, ini untuk nomor 4 dan nomor 5 ini juga nanti saya hapus dulu. Untuk ya, kita coba nomor 4 dulu, karena misalnya 2 kali 6 dipangkatkan 3. Oke. 2 kali 6 pangkatkan 3. Maka hasilnya sama saja dengan 2 pangkat 3 kali 6 pangkat 3. Ya. Kemudian yang terakhir, kalau yang terakhir nih biasanya soalnya, contoh soalnya dibalik ya. Contoh soalnya dibalik. Ada soal seperti ini, hasilnya seperti ini. Misalnya ada 10 pangkatnya 2 dibagi 5. 5 pangkatnya juga 2. Nah, ini contoh yang ini. A-nya 10, N-nya 2, B-nya 5, N-nya 2. Maka ini pangkatnya sama ya, N-nya 2 semua. Maka ini bisa 10 dan 5-nya bisa dijadikan 1. 10 per 5 pangkat 2. Oke, berarti 10 bagi 5 berapa? Ya, 10 bagi 5 adalah 2. Pangkat yang ini, ya, pangkat yang ini ke sini 2. Jadi 2 pangkat 2 sama dengan 4. Oke. Jadi 10 kuadrat kalau dihitung manual juga sama ya. 10 kuadrat itu 100, 5 kuadrat itu 25. 100 dibagi 25, oke, ketemunya 4. Ya. Oke, kita lanjutkan untuk latihan soal. Biar lebih dalam pemahaman materinya, kita lanjut ke slide berikutnya. Oke. Ya, kita masuk ke latihan soal yang pertama. Oke. Ini ada min 3 atau negatif 3 dalam kurung dipangkatkan 4. Maka kalau kita selesaikan, ini ada
Oh, bentar. Ya, min 3 pangkat 4. Oke, maka min atau negatif ya, negatif kali negatif kali negatif kali negatif 4 kali, maka ini jadinya positif begitu ya. Kemudian 3 pangkat 4, 3 kali 3 kali 3 kali 3 kali 3 ya. Atau 3 pangkat 4. Ini hasilnya menjadi positif 81. Atau pakai cara yang manual atau diuraikan, boleh. Min 3 kali min 3 kali min 3 kali min 3 ya, min 3 nya ada 4. 1, 2, 3, 4. Maka kalau dikalikan min 3 kali min 3 positif 9. Min 9 kali negatif 3 negatif 27. Kemudian negatif 27 kali negatif 27 kali negatif 3 itu positif 81. Ya, ini contoh yang pertama. Contoh yang kedua, ini negatif dipangkatkan bilangan genap, ternyata hasilnya positif gitu ya. Ini dicoba di nomor yang kedua. Negatif tapi pangkatnya ganjil gitu, angka 3. Oke, kita coba. Maka min 2 atau negatif 2 itu kalau dijabarkan terlebih dahulu kali negatif 2 kali negatif 2. Oke, negatif 2 kali negatif 2 hasilnya positif 4. Positif 4 kali negatif 2 hasilnya negatif 8. Oke. Jadi dari dua nomor ini kalian bisa membedakan kalau negatif dipangkatkan angka genap ternyata hasilnya positif 81. Positif. Tetapi kalau bilangan negatif pangkatnya ganjil ternyata hasilnya negatif. Ya. Ya, begitu. Untuk ini sama ya, untuk soal yang ketiga, yang ketiga ini sama. Nanti ini kalau langsung pakai pangkat, kalau negatif pangkatnya genap gimana? Positif. Oke, bagus. Sekarang 2 pangkat 4. 4 ini bisa masuk ke 2, juga bisa masuk ke 3 gitu ya. Jadi 2 pangkat 4 yang atas, yang bawah 3 pangkat 4. Oke, jadi hasilnya seperti ini. 16. Kalau mau diselesaikan, ini 16. Kemudian 3 pangkat 4. 3 kali 3 kali 3 kali 3. Ya, 81. Oke, ya. Ini untuk latihan yang pertama. Sebenarnya masih banyak latihan. Ini nanti kalian bisa untuk latihan sendiri karena mungkin keterbatasan durasi ya. Kalau di video ini tidak boleh lama-lama. Nanti kita selesaikan sampai seberapa selesainya ya, karena ini ada 4 latihan nih. 4 latihan soal. Nah, ini yang nomor 2. Nomor 2 ini kalau
bilangannya sama, bilangan pokoknya sama, kemudian ini perkalian, pangkatnya tinggal ditambah. Oke, berarti 3 pangkatnya tinggal ditambah 4 tambah 2 tambah 5. 4 tambah 2 tambah 5, sehingga hasilnya 3 pangkat 11. Ya, jadi jawabannya seperti itu. Kalau yang ini, nomor B, 7, 7, 7. Oh, ini sudah sama semua. Sudah sama semua. Ini perkalian, ini pembagian. Kalau perkalian ditambah, kalau pembagian dikurang. Oke, sehingga 7-nya tetap bilangan pokoknya, 4 sama 2 ditambah. Oke, betul. Yang pembagian ini pangkatnya menjadi mengurangi. Sehingga kalau dihitung 4 tambah 2, 6, 6 kurangi 5, 1. Sehingga ini hasilnya 7 pangkat 1. Ya, 7 pangkat 1 ya, atau 7. Oke, untuk yang nomor C, latihan yang kedua, ini ada bilangan berpangkat, tetapi ini belum bilangan berpangkat. Maka kita rubah. Yang ini kita rubah. 100.000 itu berapa pangkat berapa, begitu ya. Oke, yang 10 pangkat 6 kita geser ke sini. Tulis tetap 10 pangkat 6. Ternyata yang 100.000 itu adalah 10 pangkat 5. Karena nolnya 5. Ya, nolnya 5. Berarti 10 kali 10 kali 10 kali 10 kali 10 gitu ya. Nah, ini sudah sama dengan yang seperti nomor B ini. Kalau pembagian pangkatnya dikurang. Ini bilangan pokoknya sudah sama. Sama-sama 10. Maka ini hasilnya 10 pangkat 6 kurangi 5. Atau 10 pangkat 1. Ya. 10 pangkat 1. Oke. Oke, kita lanjut untuk latihan yang ketiga. Kita coba latihan yang ketiga. Nah, ini kelihatannya lebih rumit. Ya, semakin kesini semakin rumit kelihatannya. Kita coba satu-satu ya. Oke, kita mulai. Kita coba selesaikan soal yang ketiga A ini ya. Ada min A kali B pangkat 3 dalam kurung dipangkatkan 2 kali min A pangkat 4 kali B dalam kurung dipangkatkan 3. Maka kita selesaikan satu-satu ya. Ini 2 ini bisa masuk ke A, juga bisa masuk ke B. Sehingga kalau diselesaikan ini menjadi min, kalau dipangkatkan genap hasilnya positif ya. Oke, ini jadi positif A. Kemudian pangkat 2. Oke, pangkat 2. B-nya, B pangkat 3 dipangkatkan lagi 2. Maka pangkatnya dikali. Berarti B-nya pangkat 6. 3 kali 2. Oke, ini yang pertama. Oke. Yang kedua kita selesaikan nih, yang dalam kurung yang kedua. Min negatif A pangkat 4. Negatif A pangkat 4. Oke. Hati-hati kalau ini negatifnya itu yang dipangkatkan ini, yang 3. Jadi min 4-nya negatif A pangkat 4-nya 3 kali. Maka negatif pangkat ganjil ya.
bukan negatif pangkat 4, bukan. Tapi negatif pangkat ganjil. Yang ini. Jadi negatifnya pangkatnya ini. Maka, ya ini hati-hati, karena kalau min atau negatif A pangkat 4, itu hasilnya positif, ya. Positif A pangkat positif A pangkat 4. Tetapi kalau negatif A pangkat 4, ya, negatif A pangkat 4, ini huruf A, negatif A, bentar, negatif A pangkat 4, maka ini tetap negatif, ya, ini negatif. Ya, ini bedanya. Jadi kalau dikurung, dia jadi positif, tapi kalau tanpa kurung, dia tetap negatif. Oke, ini kasusnya negatif A tidak dikurung, maka ini tetap negatif. Negatif dipangkatkan 3, maka tetap negatif A. 4 pangkatkan 3, jadi pangkat dipangkatkan lagi, maka pangkatnya dikali, sehingga jadi 12. Kemudian B-nya pangkat 3. Jadi 3-nya masuk ke A, di mana A ada 4 ini, kalikan. 3 juga masuk ke B, maka B-nya pangkat 3. Oke, kita kurung. Nah, kalau sudah seperti ini tinggal dikalikan saja. A sama A, B sama B, ya, digabung. Jadi kalau di sini A pangkat 2, negatif A pangkat 12, pertama positif kali negatif, oh ternyata negatif. A pangkat 2 kali A pangkat 12. Kalau perkalian pangkatnya ditambah. Berarti A-nya pangkat 14. Oke. Kemudian B-nya. B pangkat 6, B pangkat 3. Maka kalau perkalian pangkatnya ditambah juga. Maka hasilnya B pangkat 9. Ya, inilah hasil terakhir untuk nomor 3A, ya. Negatif A pangkat 14 kali negatif B pangkat 9. Oke, kita lanjutkan nomor 3B, ya. Oke, kita lanjut. Untuk ini di sini ada angka, ada huruf, ya. Kemudian operasinya pembagian. Maka kalau diuraikan dulu yang dalam kurung yang pertama ini, maka min 2 atau negatif 2 pangkat 3. Jadi 3-nya masuk ke 2, juga masuk ke P, juga masuk ke Q nantinya gitu, ya. Jadi negatif 2 pangkat 3. Oke, kita tulis. Negatif 2 pangkat 3, ya. Negatif 2 negatif 2 negatif 2 pangkat 3. Kemudian P juga pangkat 3. Oke, P pangkat 3. Kemudian oke, Q pangkat 4. Tapi karena dipangkatkan lagi 3, maka pangkatnya dikali. Oke, ya. Q pangkat 4 kali 3. Oke, 12. Kemudian pembagian bisa dibuat seperti ini. Oke. 4
pangkat 2. Jadi 2-nya masuk ke 4, masuk ke P, juga masuk Q gitu ya. Tadi di sifat perpangkatan ada itu. Jadi 2-nya masuk ke 4, maka 4 pangkatnya jadi 2. Kemudian P-nya pangkat 3. Nah, 3 ini pangkat dipangkatkan. Jadi pangkatnya dikali. Jadi P-nya pangkat 6. 3 kali 2 ya. P pangkat 6. Terakhir Q-nya pangkat 2. Oke. Nah, sekarang kita tinggal angkanya dihitung aja yang ini. Jadi min 2 pangkat 3 itu negatif 2 pangkat 3 itu negatif 2 kali negatif 2 negatif 2 gitu ya. Ini negatif 8, boleh diuraikan seperti itu. Kemudian bawahnya 16, boleh 16. Kemudian P3. Jadi kalau dicoret gitu ya, P3 sama P6, maksudnya P pangkat 3 sama P pangkat 6. Itu kalau diuraikan begini. P pangkat 3 itu P kali P kali P gitu kan. Nah, kalau P pangkat 6 berarti P-nya ada 6. Ya, P kali P kali P kali P gitu ya, ada 6. 1, 2, 3, 4, 5, satu lagi. Nah, ini kalau ini angka misalnya, ini kan bisa dicoret gitu ya. P sama P gitu ya. P sama P. Ini P sama P. Sehingga di sini habis itu angka 1 ya, 1. Di sini sisa 3, P pangkat 3. Jadi kalau ditulis ini ada sisa angka 1. Kemudian di sini sisa P pangkat 3. Nah, Q-nya tinggal dikurangi. Kalau pembagian pangkatnya dikurang, jadi 12 kurangi 2. Tinggal 10. Nah, sehingga inilah hasil akhir penyelesaian soal 3B. Hasilnya min 8. Ya. Oh, ini bisa disederhanakan. Ini bisa disederhanakan. 16 sama 8 bisa dibagi 2 ya. Bagi 8 hasilnya 2, berarti di sini 2. Artinya bisa menjadi setengah atau 1/2. Ya, ini 8/16 ini ya. 8/16 berubah jadi setengah. Jadi negatif setengah. Ini yang atas Q-nya pangkat 10. Kemudian P-nya pangkat 3. Ya. Ini hasil akhirnya. Oke. Ya, kita lanjut untuk latihan yang terakhir. Ini ada latihan soal yang ke-4 ya. Ya, latihan yang terakhir. Belum muncul slide-nya. Oke, kita lanjut yang terakhir ini. Ini soal yang keempat, ada 3 nomor. Ini sebenarnya
Ya, kalau baru lihat memang kelihatannya sulit ya. Ini soal pendalaman yang terakhir. Untuk yang tadi itu perkalian dan pembagian. Ternyata di soal ini ada penjumlahan bilangan berpangkat. Oke. Karena di sifat-sifat perpangkatan itu tidak ada penjumlahan, yang ada hanya perkalian dan pembagian, maka soal ini harus dirubah ke bentuk perkalian. Nah, caranya gimana? Caranya ini kalau ibaratkan satu angka begitu ya. Ini ibaratkan satu angka. Ini angka ini kan angka yang sama yang berulang gitu. 5 pangkat 3 ini ada berapa kali pengulangan? 1, 2, 3, 4, 5. Ternyata ada 5. Jadi ternyata 5 pangkat 3-nya itu diulang sebanyak 5 kali. Nah, caranya seperti itu. Jadi dirubah ke bentuk perkalian. 5 pangkat 3 dikali 5 begitu. Karena ini ada 5 begitu. Kan? 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 tambah 5 pangkat 3 ditambah 5 pangkat 3. Ada 5 ininya. Sama aja dengan 5 pangkat 3 kali 5 begitu ya. Nah, 5 ini kan ada pangkat 1 di sini. Nah, sehingga kalau sudah bentuk perkalian, pangkatnya tinggal dijumlah. Karena bilangan pokoknya sudah sama. Sehingga 5 pangkat 3 tambah 1. 3 tambah 1, iya 5 pangkat 4. Ini hasilnya. Oke. Yang nomor B, 4B. Yang nomor 4B ya. 2 pangkat 3 ditambah 2 pangkat 5 dikurangi 2 pangkat 4. Nah, ini juga ada penjumlahan, ini ada variasi pengurangan. Maka solusinya kita cari pangkat yang terkecil. Oke, kita cari pangkat yang terkecil. Pangkat yang terkecil di sini adalah 2 pangkat 3. Oke. Maka 2 pangkat 3 ini kita tulis ulang. 2 pangkat 3. Nah, 2 pangkat 5 itu sebenarnya bisa dibuat menjadi 2 pangkat 3 kali 2 pangkat kali 2 pangkat supaya pangkatnya 5, 2 pangkat 2. Pintar. Ini kan kalau digabung 2 pangkat 5 ini. Ini kalau digabung. Nah, dikurangi. Dikurangi 2 pangkat 4 itu sebenarnya kan 2 pangkat 4 itu sebenarnya 2 pangkat 3 kali 2. Nah, pangkat 1 begitu. Nah, 2 pangkat 4 ini adalah bisa dipecah menjadi 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 3. Kalau dijumlah pangkatnya kan 2 pangkat 4 ini. Oke. Nah, kalau bentuk penjumlahan dan pengurangan seperti ini, maka harus ada penyamaan ya, penyamaan. Kalau di sini berarti pangkat, penyamaan pangkat. Jadi kalau dijabarkan lagi, kalau yang biru ini tetap ini 2 pangkat 3 ya. 2 pangkat 3. Yang kuning ini 2 pangkat 2, berarti berapa itu? 4. Oke, berarti yang kuning berubah jadi 4 gitu ya. 4. Ini 2 pangkat 3 tetap
2 pangkat 3. 2 pangkat 3 tetap. Yang ini kuning, yang ini menjadi 2 pangkat 1 berapa? Oke, 2 saja. 2 pangkat 3 yang biru tetap. Kali 2 pangkat 3. Nah, jadi kalau ibarat benda atau pelajaran aljabar itu kan ada penjumlahan huruf begitu ya. Penjumlahan huruf. Kalau ini ibaratkan suatu huruf, maka ini 1 tambah 4 kurangi 2 begitu ya. Jadi ini 1, di sini ada angka 1, 1 tambah 4, 5, 5 kurangi 2. Berarti ini 5 ya, karena ditambah 5 kurangi 2 jadinya 3. Jadi 3. Di sini ada angka 1 ya, di sini ada angka 1. 3, 2 pangkat 3-nya tetap. Nah, begitu. Jadi dibuat sama, pangkatnya dirubah ya, dirubah. Dicari pangkat terkecil, kemudian semuanya disamakan pangkatnya. Ini karena terkecilnya 2 pangkat 3, maka ini dirubah menjadi 2 pangkat 3. Kali berapa supaya 2 pangkat 5? Oh, ternyata kali 2 pangkat 2. Ini dijumlahkan 5. 2 pangkat 4 ternyata 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 1. Nah, kalau sudah sama, ya, ini sama, ini ibaratkan satu benda, ya, sebuah 2 pangkat 3, ya, ini sebuah, ini berarti jadi 4 buah pangkat 3, 4 buah 2 pangkat 3 maksudnya ya, yang ini 2 buah gitu, 2 benda yang sama gitu ya, 1 piring tambah 4 piring dikurangi 2 piring misalnya gitu. Sehingga sisanya hasilnya 3 piring begitu ya. Oke. Ini yang terakhir, soal yang terakhir. Ini ini juga sederhana ya. Ini tinggal di kayak tadi. Jadi ini kan ada 2 pangkat 7, 2 pangkat 7 ini sudah sama, maka ini dibuat 2 pangkat berapa gitu ya. Jadi disamakan pangkatnya. Oke, ini 2 pangkat 7 ditambah 3 kali 2, oh ini sama ya. Ini sama, ini kalau dijumlah 3 sama 3 kan 6 ya. 2 pangkat 7-nya ada 6, berarti ini 6, 2 pangkat 7. 6, 2 pangkat 7. Oke, dibagi 6 kali ya, maksudnya nih 6 kali 2 pangkat 7 dibagi 4 pangkat 3. 4 itu kan bisa dibuat 2 kuadrat ya. 4 ini angka 4 ini ya. Jadi 4 itu bisa dibuat 2 kuadrat. Ini angka 4. Nah, ini angka 4, tapi 4-nya pangkat 3, maka di sini ada angka 3. Ini 4 pangkat 3 ya. Kemudian ini tetap saja dulu 6. Ya. Ini untuk saya pisahkan dulu bentar. Oke. Ini 6, kemudian kalinya 2 pangkat 7 tetap. Oke. Ini menjadi 2 pangkat 6. Iya.
ini sama aja dengan 2 pangkat 6. Oke, maka kalau diuraikan ini bisa dicoret aja. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 6. Pangkatnya dikurang saja. 7 kurangi 6 gitu ya. Jadi 6 yang ini 2 pangkat 7 dikurangi 6. Maka 2 pangkat 1. 6 ke sini. 2 pangkat 7 dibagi 2 pangkat 6 jadi 2 pangkat 1, maka tinggal dikalikan saja hasilnya 12. Oke, demikian untuk perpangkatan bilangan positif. Insyaallah nanti ketemu lagi di pertemuan ke depan. Ya, mudah-mudahan bisa dipahami. Oke, dan sampai ketemu di pertemuan berikutnya. Terima kasih. Untuk pertemuan selanjutnya, kita belajar bilangan berpangkat negatif. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.